Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis risiko keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2020 yang beranggotakan oleh saya sendiri Ivan, kemudian ada Olivia, Luciana, dan juga Cindy. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Luciana. Bab 1 pendahuluan. Di sini ada biodata Indofood. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP berdiri pada tanggal 2 September 2009, menjalankan usahanya sejak 1 Oktober 2009. ICBP berupa pengalihan usaha mie instan serta penyedap dari Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF yang berupa manajer pemegang saham. Perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai IPO sekitar 5.395 per sahamnya. ICBP telah mengeluarkan 20% sahamnya ke umum, kemudian dana tersebut berhasil diraih senilai 6 triliun. Pusat Indofood CBP bertempat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 76-78, Jakarta, dengan kode pos 12910 Indonesia. Perusahaan manufaktur ini memiliki anak usaha atau cabang di berbagai daerah seperti Pulau Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan ada juga di negara Malaysia. Selama 3 tahun terakhir ini, sejak tahun 2018, omset terus meningkat dimulai 38 triliun 413 miliar 400 juta hingga 46 triliun 641 miliar 48 juta. Dan laba bersih entitasnya juga mengalami peningkatan dimulai 5 triliun 206 miliar 867 juta hingga 7 triliun 421 miliar 643 juta. Produk yang dihasilkan terdapat mie telur cap 3 ayam, Indomie, pop bihun, creamer, enak, milk kuat, 3 sapi, orchid butter, Indomilk, dan Indo es krim. Adapun penyedap rasa seperti kecap Indofood, bumbu racik, sari mie, fresh, Maggi, bumbu spesial Indofood, dan lain-lain. Ada juga makanan ringan seperti Jets, Citato, Ciki, Cutella, Lays, Cheetos. Dan ada juga makanan tubai seperti Sun, Promina, Profita, dan GoFit. Perusahaan Indofood CBP menggunakan mata uang asing seperti US dollar dan Saudi Arabia Riyadh dilakukan terhadap pemasok asing sebagai transaksinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama adalah manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini merupakan cabang bidang ekonomi yang mempelajari identifikasi serta analisis dalam upaya menghindari ataupun memperkecil kemungkinan dampak risiko yang dari suatu keputusan atau kegiatan yang akan maupun yang sedang dijalankan. Nah, setelah proses analisis, maka dapat ditemukan juga metode yang cocok untuk menangani kerugian yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Nah, berikut ada keuangan internasional yang berupa jenis ekonomi keuangan yang mempelajari moneter yang berhubungan dengan dua negara atau lebih. Nah, karena keuangan yang melibatkan dua negara, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga menggunakan lebih dari satu mata uang dan dilakukan pada perusahaan asing. Nah, keuangan internasional itu biasanya lebih membahas ke dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, kemudian ada neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, serta hubungannya dengan perdagangan internasional. Nah, kemudian ada variabel operasional berupa suatu penandaan atau nilai dari sebuah proyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan sebuah percobaan kemudian menghasilkan kesimpulan atau hasil pengamatan terhadap tindakan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan untuk melakukan observasi serta pengukuran terhadap suatu objek maupun fenomena. Next. Nah, berikutnya ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini fungsinya untuk menguji seberapa mampunya perusahaan dapat melunasi liabilitas yang ada. Di antaranya terdapat current ratio dengan rumus current assets dibagi dengan current liabilities serta quick
quick ratio dengan rumus sama dengan current assets dikurang dengan inventory, kemudian dibagi dengan current liabilities. Nah, kemudian ada rasio aktivitas yang mengukur efektivitas penggunaan aset dari perusahaan melalui informasi operasional perusahaan tersebut. Di antaranya terdapat average payment method yang dengan rumus sama dengan accounts payable per average purchases per day, sama dengan accounts payable per annual purchases dibagi dengan 365. Nah, kemudian ada inventory turnover dengan rumus COGS atau cost of goods sold dibagi dengan inventory. Nah, kemudian ada average age of inventory dengan rumus 365 dibagi dengan inventory turnover. Nah, kemudian ada average collection period dengan rumus sama dengan accounts receivable dibagi dengan average sales per day. Sama dengan accounts receivable dibagi dengan annual sales bagi lagi dengan 365. Kemudian yang terakhir ada total asset turnover dengan rumus sama dengan sales dibagi dengan total assets. Next. Nah, kemudian ada aset finansial yang berupa jenis aset yang memiliki perusahaan dalam bentuk uang yang masih belum ditukarkan ke aset berwujud. Contoh dari aset finansial yaitu kas, wesel, serta serupa. Nah, kemudian ada rasio pasar. Nah, rasio pasar ini digunakan untuk mengukur nilai saham. Adapun juga fungsinya untuk membandingkan nilai perusahaan yang memiliki hubungan dengan nilai buku perusahaan. Nah, rasio ini biasanya itu digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan saat ini. Nah, oleh karena itu rasio ini tidak relevan untuk perusahaan tertutup karena harga pasar untuk sahamnya tidak tersedia. Nah, di antaranya terdapat PE atau price or earning ratio dengan rumus market price per share of common stock dibagi dengan earnings per share. Nah, kemudian ada market order book atau MB ratio dengan rumus sama dengan market price per share of common stock per book value per share of common stock. Nah, dan akhirnya yaitu book value per share of common stock. Dengan rumus sama dengan common stock equity per number of shares of common stock outstanding. Nah, kemudian ada rasio utang. Nah, ini rasio utang ini itu diperlukan untuk menguji kesanggupan perusahaan dalam melunaskan kewajiban jangka panjang yang ada. Di antaranya terdapat debt ratio atau debt to asset ratio. Nah, dengan rumus sama dengan total liabilities dibagi dengan total assets. Kemudian ada DER atau debt to equity ratio. Nah, dengan rumus sama dengan total liabilities dibagi dengan common stock equity. Kemudian ada TIER atau time interest earn ratio. Dengan rumusnya sama dengan EBIT atau earnings before interest and taxes dibagi dengan interest. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 metodologi. Dalam upaya mempelajari dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan penulis dalam mata kuliah manajemen resiko bisnis, penulis melakukan analisis yang telah dipelajari selama ini terhadap ICBP. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih jelas, penulis menggunakan objek keuangan internasional dari perusahaan tersebut untuk melakukan analisis yang dibutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan bab sebelumnya, operasional variabel adalah suatu upaya atau percobaan untuk merincikan variabel hasil pengamatan terhadap tindakan operasional perusahaan. Supaya lebih mudah dipahami, penulis akan memberikan contoh. Berikut variabel yang digunakan dalam analisis resiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan ini. Yang pertama itu current assets
20 triliun 716 miliar 223 juta. Kedua, current liabilities 9 triliun 176 miliar 164 juta. Ketiga, inventory 4 triliun 586 miliar 940 juta. Keempat, cost of goods sold 29 triliun 416 miliar 673 juta. Yang kelima, account receivable 2 triliun 380 miliar 15 juta. Keenam, annual sales 46 triliun 641 miliar 48 juta. Ketujuh, accounts payable 2 triliun 702 miliar 915 juta. Kelapan, annual purchase 22 triliun 948 miliar 680 juta. Kesembilan, total aset 103 triliun 588 miliar 325 juta. Ke-10, common stock equity 583 miliar 95 juta. Ke-11, earning before interest and tax 9 triliun 201 miliar 12 juta. Ke-11, interest 670 miliar 540 juta. Market price per common stock 9.575. Earning per share-nya 565. Di atas merupakan variabel yang digunakan dalam analisis perhitungan rasio dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Variabel-variabel tersebut didapatkan dari laporan keuangan tahun 2020 yang dx.co.id. Nah, selanjutnya kelompok kami membuat risk register untuk menganalisis resiko yang ada pada perusahaan. Total yang kami dapatkan terdapat 5 resiko yang kemungkinan terjadi. Yang pertama itu adalah resiko kebangkrutan. Ini merupakan resiko di mana perusahaan kemungkinan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang. Nah, ini terjadi karena kalau pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat dilunasi dalam waktu yang diberikan, maka perusahaan akan masuk ke kondisi likuiditas. Selanjutnya yang kedua itu ada resiko penurunan penjualan. Ini terjadi ketika kinerja atau produktivitas sales perusahaan yang menurun atau buruk mengakibatkan penurunan value atau omset penjualan produk. Nah, ini terjadi ketika sales tidak mampu mencapai omset penjualan yang ditetapkan, perusahaan bahkan tidak mencapai persentase 50% dari value yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu ada resiko kurangnya perencanaan strategi pemasaran. Ini adalah kondisi di mana terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menentukan strategi pemasaran. Nah, ini disebabkan oleh produk yang tidak laku untuk dijual. Selanjutnya itu adalah resiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Nah, ini adalah kondisi di mana harga bahan baku yang naik atau turun di pasaran mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan dari produk. Ini terjadi karena adanya kenaikan dari harga produk yang dijual. Kemudian yang terakhir itu adalah resiko persaingan pasar. Ini karena banyaknya produk serupa menyebabkan persaingan yang semakin besar. Nah, jika semakin banyak produk dengan merek baru masuk ke pasar, maka ada kemungkinan produk perusahaan ditutupi produk lain. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya yang pertama itu jenisnya yang memiliki probabilitas yang nggak terlalu memungkinkan, namun ketika terjadi itu memberikan impact yang sangat tinggi untuk perusahaan. Nah, kemudian yang kedua dan ketiga itu nggak terlalu memungkinkan,
tapi ketika terjadi sangat serius. Yang keempat itu kemungkinannya juga kecil, tapi juga sangat serius. Nah, yang kelima itu ada kemungkinan dan tingkatannya cuma serius. Kemudian dari 5 risiko yang kami temukan itu dari yang pertama sampai yang keempat, kami merencanakan perusahaan untuk mengontrol biar tidak terjadi. Nah, yang pertama untuk likuiditas, kami sarankan untuk perbanyak pendanaan saham dibanding pinjaman. Kemudian yang kedua itu kami menyarankan untuk dipelajari terlebih dahulu kondisi pasar, kemudian melakukan perbandingan antar produk sendiri dengan produk pesaing, merombak kembali strategi pemasaran jika itu bermasalah pada kekurangan produk, kemudian mengevaluasi kinerja sales itu jika itu bermasalah dari kurangnya kinerja sales, meningkatkan hubungan baik tim sales dan juga marketing. Kemudian yang ketiga itu diperbaiki dengan cara monitoring. Yang keempat, melakukan simulasi harga bahan baku terhadap harga jual. Kemudian yang terakhir, itu menambah inovasi dalam produk yang sudah ada. Yang selanjutnya ini ada rasio keuangan. Dengan menggunakan variabel yang sudah kita dapatkan dari laporan keuangan tahun 2020, kita akan masukkan ke dalam rumus yang ada di bab 2 sebelumnya. Dan mendapatkan hasil current rasio itu 225%,76. Kemudian quick rasionya itu ada 175,77. Nah, selanjutnya di rasio aktivitas itu pertama inventory turnover itu ada 641,31%. Kemudian average age of inventory itu ada sekitaran 20.773,766. Average collection period itu 13,5225. Kemudian average payment period itu ada 31,2119. Total asset turnover itu ada 45%,03. Di rasio utang, debt ratio itu ada 51,42%. Kemudian debt to equity ratio itu mencapai 9.135,78%. Nah, ini tingkatan yang sangat tinggi, makanya ada kemungkinan resiko mengalami yang namanya likuiditas. Kemudian times interest earned ratio itu ada 1.372,17%. Kemudian ada rasio pasar itu PE ratio itu ada 16,95, market per book ratio itu 0,000022. Kesimpulan dari perhitungan itu ada yang pertama, risiko yang dihadapi perusahaan yang ditemukan masih belum ada yang memiliki kemungkinan besar terjadi, namun dapat menimbulkan kerugian yang cukup tinggi. Maka dari itu penulis memberikan saran untuk dapat mengendalikan terus kemungkinan terjadinya risiko yang telah dianalisis. Nah, kemudian yang kedua, rasio likuiditas. Aset lancar dari perusahaan memiliki kemampuan yang cukup bagus untuk melunasi utang baik dalam keadaan memiliki persediaan maupun tidak ada. Kemudian di rasio aktivitas penerimaan piutang dan pembayaran utang perusahaan sangat baik karena paling telat hanya 31 hari. Namun perputaran persediaan dan efektivitas penggunaan aset masih kurang sehingga dapat dibilang aset yang dimiliki tidak terlalu membantu dalam operasional usaha perusahaan. Kemudian ada rasio utang. Jumlah utang dari perusahaan termasuk utang bank dan pajak dapat ditanggung oleh keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan, baik aset lancar maupun aset tetap, dan keuntungan yang didapatkan perusahaan mampu membayar bunga yang dibebankan atas utang. Namun dari perbandingan kewajiban terhadap ekuitas dapat dilihat bahwa modal perusahaan didapatkan kebanyakan dari utang. Kemudian yang terakhir ada rasio pasar, itu kita bisa lihat kalau ada perbandingan harga saham dan laba per sahamnya masih dapat diterima karena masih mendapatkan nilai yang positif. Selanjutnya dibacakan oleh Cindy.
Selanjutnya itu kesimpulannya. PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengatur keuangan dan resiko sehingga mendapatkan laba yang cukup tinggi setiap tahunnya dan sejak tahun 2018 terus meningkat. Selain itu, secara operasional dan pelunasan kewajiban memiliki kemampuan yang sangat baik. Namun, pendanaan dari utang sangat tinggi dibandingkan saham yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Kedua itu sarannya. Dalam menjalankan usaha, pendanaan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Ketika perusahaan memiliki terlalu banyak utang dan suatu saat tidak memiliki kemampuan untuk melunaskan, maka perusahaan beresiko menghadapi likuiditas yang dapat mengakibatkan terjadinya kebangkrutan. Dalam hal ini, penulis sangat menyarankan agar perusahaan dapat menambah dana perusahaan melalui saham agar tidak terjadi kejadian likuiditas. Karena mengingat perusahaan ini sangat baik dalam penjualan produknya, di mana produk-produknya sendiri sudah bisa dibilang sebagai kebutuhan pokok untuk konsumennya, terutama bagi masyarakat Indonesia yang tidak akan lepas dari Indomie, sambal, serta bumbu masakan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.